Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, kita ketemu kembali. Kali ini kita akan membahas proses dan jenis layanan bimbingan dan konseling. Baik, sebenarnya Anda sudah tahu tentang pemahaman dan pengertian serta makna yang terkandung dalam bimbingan dan konseling, beserta konsep-konsep yang terjadi di dalamnya. Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis dan kegiatan bimbingan dan konseling. Ada 6 jenis kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi, kemudian ada layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, kemudian ada layanan bimbingan belajar, layanan konseling individu, dan layanan konseling kelompok. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, pertama kali kita akan melihat di sini ada layanan orientasi. Nah, layanan orientasi ini memang ditunjukkan untuk memperkenalkan kepada siswa ataupun konseli untuk mengenal lingkungan yang baru. Nah, tidak hanya saja dalam pendidikan, tapi dalam pekerjaan pun ini juga bisa dilakukan. Nah, sedikit sekali perusahaan-perusahaan itu punya konselor untuk bisa memberikan konseling kepada calon karyawan yang baru. Padahal karyawan yang baru ini sebenarnya juga sama belum punya bekal pengalaman, apalagi walaupun dia memang sudah pernah bekerja, itu pun juga harus diperkenalkan juga, yaitu dengan layanan orientasi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke layanan orientasi di sekolah. Maka siswa yang baru ini perlu diperkenalkan lingkungannya, selain mengenal dengan gurunya ataupun dengan teman-temannya, tapi juga dengan yang lainnya. Maka jenis layanan orientasi ini sebenarnya ada 3. Ada 3 jenis layanan orientasi. Yang pertama adalah layanan orientasi di sekolah. Kemudian ada metode layanan orientasi di sekolah. Kemudian layanan orientasi di luar sekolah. Nah, kalau layanan orientasi di sekolah, biasanya ini layanannya berupa pemberian informasi tentang berkaitan akademik. Misalkan perkenalan program studi, pengenalan dengan gurunya, ataupun dengan dosennya, ataupun dengan profil-profil institusinya atau kampus dan sebagainya. Tapi kalau metode layanan orientasi di sekolah ini memberikan gambaran cara-cara kepada siswa bagaimana mengenali dirinya dan juga kepada lingkungannya. Nah, tidak hanya itu, juga ada layanan orientasi di luar sekolah. Nah, ini biasanya terjadi kalau ada kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan di luar sekolah, sehingga siswa ataupun konseli ini bisa memahami tentang dirinya, bagaimana untuk bisa beradaptasi dengan dunia luar. Baik, kalau layanan informasi ini sebenarnya ada 3 jenis juga. Yang pertama, informasi pendidikan, informasi jabatan ataupun pekerjaan, kemudian informasi sosial budaya. Nah, kalau informasi pendidikan ini sebenarnya banyak sekali cakupannya. Kemudian kita bisa melihat di sini ada pemilihan program studi. Jadi sebenarnya sebelum siswa ataupun konseli masuk ke sekolah, ini biasanya sudah ada penawaran program studi ataupun ya, ini sebenarnya sudah ada. Nah, tinggal saja konseli ini atau siswa memberikan keputusan yang mana yang dia akan pilih. Masih terkait dengan informasi pendidikan, maka ada penyesuaian diri dengan prodi. Nah, ini khususnya dalam lingkungan pendidikan tinggi biasanya. Nah, si konseli ataupun mahasiswa ya atau siswa ini diperkenalkan profil prodinya, kemudian diperkenalkan tentang kurikulumnya, dan kemudian prospek untuk masa depan ketika dia lulus. Sampai dengan penyesuaian suasana belajar, dan bahkan juga ada yang putus studi ataupun putus sekolah. Nah, kalau misalkan informasi jabatan dan pekerjaan ini sebenarnya pertama menguraikan tugas dan jabatan, apa yang harus dipekerjakan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipenuhi, kemudian struktur dan kelompok jabatan serta kualifikasi tenaga. Nah, di sini kalau menyangkut pekerjaan pasti ada kualifikasinya, kriteria
lulusannya, misalkan keahlian yang dibutuhkan, kemudian bahkan juga ada tambahannya adalah pengalaman. Nah, ini sebenarnya pada formasi pekerjaan. Untuk informasi sosial budaya ini menyangkut dengan agama dan juga kepercayaan dan kebudayaan yang lain. Jadi sebenarnya kita juga akan mengenal potensi-potensi daerah kekhususan masyarakat. Baik, untuk layanan penempatan ini juga sebenarnya ada dua domain. Ada penempatan dan penyaluran siswa di sekolah. Nah, ini biasanya kalau dalam lingkungan pendidikan tinggi ini ada namanya konsentrasi. Nah, konsentrasi ini menunjukkan kepada mahasiswa bidang studi apa yang harus ditekuni ataupun yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya di sini ada penempatan di dalam kelas. Kemudian ada penempatan kelompok belajar dan penempatan kegiatan ekstrakurikuler. Tapi kalau di perguruan tinggi biasanya penempatan ini bisa penempatan kelompok belajar ataupun penempatan dengan rekan belajar, tempat untuk melakukan penelitian ataupun melakukan tugas kelompok. Berbeda dengan penempatan dan penyaluran lulusan. Nah, ini biasanya lembaga pendidikan melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menyalurkan lulusannya untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, biasanya ini lembaga pendidikan ataupun kampus melakukan kerjasama dengan beberapa pihak perusahaan atau instansi yang lain. Nah, untuk penempatan ini, penempatan lulusan maksudnya ini bisa dua. Pertama, apakah dia akan melanjutkan studinya atau dia ingin bekerja. Nah, sekali lagi, penempatan dan penyaluran lulusan ini sebenarnya ada dua. Dia ini sebenarnya untuk kuliah lanjut atau studi lanjut atau untuk bekerja. Jadi ada dua. Untuk layanan bimbingan belajar, kita harus tahu dulu masalah belajar. Setelah tahu masalah belajar, kita akan punya langkah-langkah bagaimana upaya membantu masalah belajar. Nah, biasanya dalam upaya membantu masalah belajar ini, perlu adanya perbaikan dalam pengajaran. Mungkin metodenya ada yang salah, kemudian metodenya ada yang kurang pas ataupun efektif, kemudian ada kegiatan pengayaan, kemudian juga harus ada peningkatan motivasi belajar. Nah, ini siswanya ini ataupun mahasiswa ataupun konseli diberikan motivasi supaya bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam merubah gaya belajar sehingga bisa berprestasi. Nah, tidak hanya itu, juga ada pengembangan sikap dan kebiasaan. Nah, tidak semua orang punya kebiasaan yang baik. Terkadang ada kebiasaan yang memang tidak etis ataupun yang kurang baik. Nah, biasanya ini konselor akan selalu memberikan sugesti dan juga saran apa yang harus dilakukan oleh konseli dan juga siswa itu sendiri untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, layanan konseling perorangan ini sebenarnya sangat punya karakteristik tersendiri. Ini sebenarnya resmi. Mengapa itu bisa dikatakan resmi? Karena dengan layanan konseling perorangan ini bisa dilakukan dengan sengaja dan hanya untuk kepentingan klien dan bisa dinilai dan ditindaklanjuti. Nah, lalu kita akan melihat pengentasan masalah melalui konseling perorangan ini. Pertama, kita harus memahami masalahnya dulu, kemudian menganalisis sebab dan akibat, serta timbulnya masalah ini dari mana, kemudian kita bisa menerapkan aplikasi metode khusus, kemudian melakukan evaluasi, dan tindak lanjut yang harus dilakukan di masa mendatang. Nah, tahap-tahap keefektifan dalam pengentasan masalah ini dimulai dari kesadaran dalam pemahaman masalah. Nah, ini biasanya terhadap konselinya. Konseli juga harus paham terhadap masalah yang sedang dialami. Kalau tidak paham, cobalah untuk bisa menceritakan kepada konselor. Nanti konselor akan memberikan bantuan dan juga solusi kepada konseli. Nah, tahap berikutnya adalah usaha mencari bantuan. Jadi, konseli ini harus punya
keaktifan dalam mencari bantuan. Jangan sendiri, mungkin bisa bantuan dengan temannya untuk mencarikan konselor, ataupun bisa saja konselor ini bisa curhat dengan temannya. Tapi kita juga melihat batasan-batasan yang harus diperlihatkan kepada temannya. Jangan semua informasi itu bisa diberikan semuanya. Nah, kemudian ada kesadaran penting bantuan orang lain. Hargailah terhadap bantuan orang lain. Jangan dianggap sebelah mata. Walaupun hanya sugesti yang kecil, tapi cobalah untuk diterima. Walaupun dia bukan seorang konselor, tapi cobalah diterima. Nanti ini bisa juga dikonsultasikan dengan konselor. Misalkan si konselornya ini mendapat masukan dari orang lain. Kemudian partisipasi aktif dalam bantuan konseling. Nah, ini juga sama. Harus selalu punya kerjasama dengan konselor. Selalu meningkatkan komunikasinya, jangan terputus-putus. Baik, berikutnya di sini adalah layanan bimbingan dan konseling kelompok. Jadi ada bimbingan kelompok dan juga konseling kelompok. Nah, kita akan tahu apa perbedaannya antara bimbingan kelompok dengan konseling kelompok. Jika kita melihat dari jumlah anggotanya, maka bimbingan kelompok ini tidak dibatasi. Misalkan 60-80 orang. Tapi kalau misalkan dari konseling kelompok ini dibatasi. Misalkan 5-10 orang. Untuk dalam aspek kondisi dan karakteristik anggota, maka bimbingan kelompok ini relatif homogen. Tapi berbeda dengan konseling kelompok. Dia lebih banyak heterogen ataupun juga homogen. Ini sama-sama punya inisiatif tersendiri. Dalam aspek tujuan, bimbingan kelompok ini lebih fokus bagaimana menguasai informasi, mendapatkan penjelasan informasi. Tapi kalau konseling kelompok, ini mendapatkan informasi untuk memecahkan masalah, mencari solusi, dan mengambil keputusan melalui kemampuan komunikasi. Nah, dalam aspek pimpinan kelompok, bimbingan kelompok yang memimpin adalah konselor atau narasumber. Sedangkan konseling kelompok itu dipimpin oleh konselor. Ya. Aspek berikutnya, suasana interaksi. Kalau dalam bimbingan kelompok, lebih cenderung monolog atau dialog terbatas dengan satu arah. Ya, jadi kalau bimbingan kelompok ini tidak diperkenankan yang lainnya ikut dalam dialog, jadi diberikan satu persatu. Tapi kalau dengan konseling kelompok, ini multi arah, artinya setiap orang punya kebebasan dalam mengemukakan pendapat, bisa memberikan informasi dan berbagi informasi satu sama lain. Nah, ini sangat berbeda dengan dengan bimbingan kelompok. Nah, kalau dari kerahasiaannya, maka bimbingan kelompok ini relatif tidak rahasia. Tapi kalau konseling kelompok ini rahasia. Kenapa? Karena yang dibahas adalah tentang permasalahan dan juga solusi, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahuinya. Sedangkan untuk frekuensi kegiatannya, ya, informasi sudah disampaikan, ini sudah cukup, ya, kalau bagi bimbingan kelompok. Tapi kalau konseling kelompok, frekuensinya ini didasarkan pada progres, kemajuan. Sudah sampai mana progresnya, solusinya sudah sampai mana. Nah, nanti yang melihat adalah konselornya untuk memonitor konseling. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.